Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zuhalmi. NIM saya 211 201 171. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relation, Kampus Bandung Duran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi merupakan proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Adapun menurut ahli, dari James H. Donnelly dan James Gibson, persepsi merupakan suatu proses pemberian arti terhadap lingkungan yang dilakukan oleh seorang individu. Dan menurut Robbins, persepsi merupakan suatu proses di mana setiap individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka sehingga mereka memberikan makna pada lingkungannya. Selanjutnya, proses persepsi. Menurut Bimo Walgito, proses persepsi terbentuk melalui ada beberapa tahapan. Yang pertama, adanya jejak objek yang memberikan rangsangan atau stimulus. Yang kedua, stimulus tersebut kemudian memicu reseptor atau alat indera manusia. Ketiga, selanjutnya terjadi proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh syaraf sensorik menuju otak. Keempat, di dalam otak terjadi proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus, sehingga individu kemudian menyadari, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat indera. Dan yang terakhir, setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima, selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima, sehingga menghasilkan persepsi. Kemudian ada faktor dari persepsi. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu merupakan faktor dari dalam diri sendiri yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Adapun beberapa dari faktor internal yakni fisiologis, yaitu proses masuknya informasi melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua, minat, kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe tertentu dari stimulus. Ketiga, perhatian, yakni pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam diri atau dari luar individu. Yang keempat, adanya kebutuhan. Segala sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan. Kelima, suasana hati. Suasana hati merupakan keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya pada saat tertentu sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dapat menerima, mengingat, dan bereaksi terhadap suatu objek atau lingkungannya. Dan yang terakhir, pengalaman dan ingatan. Pengalaman seseorang tergantung pada ingatannya terhadap berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu untuk mengetahui suatu rangsangan dan dalam pengertian luas. Selanjutnya yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri seseorang individu yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Adapun beberapa bagian dari faktor eksternal, yang pertama ada stimulus, merupakan semua hal atau objek dan keadaan yang diterima oleh alat indera seorang individu, dapat merangsang pikiran dan perasaan individu tersebut. Umumnya, untuk membentuk suatu persepsi, maka stimulus harus cukup kuat. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi, terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda, bukan manusia. Kedua, lingkungan atau situasi. Dalam hal ini, objek dan lingkungan situasi yang melatar belakangi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga lingkungan atau situasi yang melatar belakangi akan berdampak pada suatu objek yang mempengaruhi persepsi seseorang, terutama pada objek manusia. Selanjutnya, ada jenis-jenis persepsi. Yang pertama, ada persepsi visual, merupakan persepsi individu yang diperoleh dari indera penglihatan, di mana seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke mata dan kemudian menafsirkannya. Contoh,
Ketika seorang melihat pemandangan sawah, dia merasa bahwa dirinya itu sangat damai, tenang. Namun di sisi lain, ada seorang yang ketika melihat pemandangan sawah juga merasakan bahwa sawah itu sangat sumuk dan terlihat kampungan karena dia merasa bahwa fashionnya dia tuh nggak cocok karena dia tuh anak kota gitu. Jadi yang kedua ada persepsi auditori, merupakan persepsi individu yang diperoleh dari indera pendengaran di mana seseorang dapat mengenali suatu objek dari suaranya. Contohnya, Nita. Seorang Nita sangat menyukai lagu yang bernuansa galau. Menurutnya, dia akan jauh lebih tenang ketika mendengarkannya. Sedangkan menurut Salsa, temannya, dia lebih menyukai lagu rock. Menurut dia merasa sangat happy dan melepas masalah sejenak. Selanjutnya yang ketiga, persepsi perabaan. Merupakan persepsi individu yang didapatkan melalui indera peraba di mana seseorang dapat mengenali suatu objek dengan meraba atau menyentuhnya. Contohnya, Ibu dan Rara sedang memilih baju lebaran. Menurut Ibu, baju yang dipilihnya berbahan bagus dan berwarna cantik sesuai keinginannya. Namun, menurut Rara, baju yang dipilih ibunya terlalu kuno dan berbahan tidak menyerap keringat ketika Rara menyentuhnya dan tidak cocok untuk dipakai pada saat lebaran. Dan keempat, adanya persepsi penciuman. Merupakan persepsi individu yang diperoleh dari indera penciuman di mana seseorang dapat mengenali suatu objek atau keadaan dengan merasakan bau. Contohnya, Jihan sangat menyukai aroma minyak angin. Menurutnya, dia merasa sangat menghangatkan ketika menghirup aroma tersebut. Namun Rio sangat tidak menyukai aroma minyak angin. Dia merasa bahwa baunya sangat pedas di hidung dan beranggapan bahwa Jihan seperti nenek-nenek yang sedang sakit ketika mencium aroma minyak angin tersebut. Dan yang terakhir, ada persepsi pengecapan. Merupakan persepsi yang didapatkan individu dari indera pengecap, di mana seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakan di lidah. Contohnya, Maya sangat menyukai es krim rasa vanila. Dia merasa bahwa ketika memakannya, moodnya akan jauh lebih baik. Sedangkan menurut Nia, es krim rasa vanila membuatnya terasa mual. Dia lebih menyukai rasa stroberi yang ada asam manisnya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa persepsi merupakan perbedaan pendapat, gambaran, dan arti antara individu satu dan individu lainnya terhadap lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.